Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis ba'dal asr tasi asr min syahri September 2024. Mazilna fi darsina fi kulliyati lugatil arabiyyah. Faqala al-muallif rahimahullah wa huruful khafdi wa hiya min wa ila. Alhamdulillah qad intahaina min hurufil khafd wa hiya min wa ila. Wa hadhihi al huruf al khafd tadkhulu fil ism faqat. Idan alamatul ism bidukhuli hurufil khafd. Wa idza dakhala ala al-ism tajurruhu, memberikan faidah mengkasrahkan. Tsumma qala al-muallif wa an. Fa an hada harfun min qismil awwal. Ma makna al-qismil awwal? Ay tadkhulu ala al-asma' adh-dhahir wa tadkhulu ala ad-dhamir. Faminha an. Wa dalilu dhalik misal minal Qur'an alladhi yadkhul ila adh-dhahir. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi. An ibadihi. Hada huwa syahiduna. Wa qala ta'ala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ay an nafsin. Fadakhala an ala ibadih wa dakhala an ala nafsin. Idan ibadih yusama ism laisa fi'il wal harf. Kenapa? Karena masuk kepadanya an. Dan ibadih harus majrur. Bukan ibaduh, bukan ibadah, tapi an ibadihi, di kasroh. Dan juga an nafsin harus kasroh, bukan an nafsun. Dan di sini nafsin dan ibadih dua-duanya ism, tidak boleh fi'il, tidak boleh harf, karena an masuk kepadanya. Adapun dari segi dhamir, misalnya di dalam ayat juga Allah berfirman, ulaika alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Anhum, maka an masuk kepada dhamir hum. Maka dhamir hum di sini ism, bukan fi'il dan bukan harf. Wa kadzalika misal fil hadis, misalnya dari Buraidah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Buraidah, meriwayatkan dari Nabi, ya Rasulullah, innahu kana alaiha saum syahrin afa asumu anha. Seseorang sahabiyah bertanya bahwa dulu pada ibuku itu utang puasa. Afa asumu anha, bolehkah aku membayar anha, atas dia? Syahidnya an masuk kepada dhamir ha. Qala sumi anha, maka puasalah kamu untuknya. Dan begitu pun ditanya juga, innaha lam tahuj qat. Dan begitu pun dia meninggal dan belum haji.
padahal mempunyai harta. Afa ahuju anha, bolehkah aku menggantikan dia untuk haji? Berkata Nabi, hujji anha, maka hajilah untuk ibumu. Maka di sini poin-poinnya anha diulang-ulang. Kalau di hadis, di ayat tadi anhum ahsanu ma'amilu, maka di sini anha. Maka ini an masuk kepada ismun dhahir an ibadihi, dan juga tadi di Al-Quran an nafsin. Adapun di hadis yang kami sebutkan anha misal dari dhamir. Lalu apa dari segi makna? Maka dari segi makna an mempunyai 10 makna. Di dalam lughatil arabiyah jika masuk kepada ism. Maka di sini di dalam ucapan Allah an ibadih dan anhum, maka dia muradif makna min, seperti makna min. Maka maknanya adalah dari. Karena ucapan di dalam ayat ini, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadih, maka dia Allah yang menerima taubat dari hambanya. Maka di sini bimakna min, yakni dari hambanya. Dan juga di dalam ayat yang berikutnya an nafsin sama. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Maka awas, takutlah di hari pembalasan, di mana pada saat itu la tajzi nafsun an nafsin, maka tidak ada permasalahan hari kiamat kelak seseorang mengganti dari seseorang yang lain. Semua amalan untuk dirinya, semua dosa untuk dirinya. Tidak ada pada saat itu amalan tertukar. Adapun hadis, di saat perempuan datang, ya Rasulullah, ibuku belum haji dan mempunyai utang puasa, apakah boleh aku membayarnya? Dikatakan na'am, huji an ha, sumi an ha. Maka di sini maknanya al-badal, pengganti. Maka maknanya huji anha, maka naik hajilah, gantinya dia. Maka an di sini anha bimakna gantinya. Huji anha, maka hajilah, gantikan dia untuk berhaji. Maka ini dari permasalahan an. Maka syahidnya an masuk kepada dhamir dan masuk kepada al-dhahir, dan maknanya seperti min bimakna dari, nafsun an nafsin, an ibadih, dari hamba-hambanya. Dan an juga bimakna badal, seperti hadis huji an ha, maka hajilah pengganti untuknya. Sumi anha, maka puasalah mengganti puasa untuknya. Pengganti baginya. Dan yang berikutnya an wa ala, maka ala dari juga harf min kismil awal. Apa min kismil awal? Fatadkhulu alal asma' adh-dhahirah wa al-mudmarah. Wa ma misal dakhal ala asma' adh-dhahirah kama qala ta'ala
wa huwa harfu mada ala. Maka fi qoulihi ta'ala kama qala ta'ala misalnya wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun wa inna lakum fil an'am la ibrah nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'un katsirah wa minha ta'kulun 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Wa kadzalika fi qoulihi ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Fa'ala huna mempunyai 9 makna. Dan di dalam ayat ini kedua-duanya bermakna isti'la. Isti'la adalah posisi di atas. Maka ucapan Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy bahwa Allah itu di atas posisinya dari arsy-Nya. Dan juga di dalam ucapan Allah wa 'alal fulki tuhmalun wa 'alal fulki, maka kamu naik di atas perahu-perahu, maka di atasnya, maka ala bimakna di atas. Diartikan di sini di atas perahu, dan Ar-Rahman di atas ars bersemayam. Maka ini makna dari ala. Dan di sini contohnya masuk kepada Al-Zahir seperti alal ars. Berarti al-ars dia adalah ism. Wa 'alaiha, maka di sini domir wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Alal fulki dalil kepada al-zahir, wa 'alaiha dalil kepada ad-dhamir. Maka 'alaiha di atas tunggangannya, dan di atas al-fulki ismun dhahir. Undur al-mu'minun ayat 22. Di sini disebutkan 2 ala. Alal fulki masuk ala kepada ismun dhahir, wa 'alaiha wa minha ta'kuluna wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Maka dari binatang itu kamu memakannya dan kamu naik di atasnya. Maka di sini ala masuk kepada zahir alal ars dan alal fulki, dan masuk kepada ad-dhamir wa 'alaiha. Maka kamu naik menunggang di atas binatang ternak itu. Dan begitu pun yang ketiga fi. Selesai dari an dan ala dan juga fi. Dan fi juga barakallahu fikum termasuk dari kismil awal. Apa itu? Tadkhulu alal asma' adh-dhahirah wa kadzalika ala ad-dhamir. Adapun asma' adh-dhahirah misalnya di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Syahidnya fil ardi. Fi masuk kepada ismun dhahir al-ardi. Maka al-ardi di sini harus majrur. Karena dia ism masuk kepadanya harfi jar fil ardi. Seperti yang sebelumnya. Alal arsi. Maka fi al-ardi ismun dhahir dan dia majrur. Adapun masuk kepada dhamir kama qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maka di sini fihi masuk kepada dhamir. Fi
tidak kepada al-ardi, contoh awal, dhahir, contoh yang domir, fihi. Maka ini di dalam surat Al-Baqarah juga. Maka di dalam dua ayat ini, fil ardi, la tufsidu fil ardi, dan alladhi unzila fihi al-Quran, keduanya masuk fi. Maka fil ardi harus ism ardi, dan fihi domirha harus ism, karena masuk padanya fi. Dan fi mempunyai ma'anin katsirah. Dan di sini mempunyai makna fi yang diinginkan di dalam ayat ini ad-dorfiyah. Maka dorfiyah makaniyah dan dorfiyah az-zamaniyah. Apa makna ad-dorfiyah? Menunjukkan waktu. Dorfiyah makaniyah maknanya menunjukkan tempat. Dorfiyah zamaniyah menunjukkan waktu. Mana yang menunjukkan tempat? Fil ardi. La tufsidu fil ardi. Jangan kalian membuat kerusakan. Di mana? Di muka bumi. Maksudnya tempat di atas bumi ini. Jangan berbuat kerusakan, wahai orang-orang munafik. Adapun contoh yang domir, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka domir ha padanya, fi di dalamnya. Kembali kemana? Ke zaman apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Maka domir ha kembali kepada syahrul Ramadan, dan syahrul Ramadan dorfu zaman, bulan Ramadan, bukan tempat. Kalau tadi fil ardi tempat, dorfu makan. Namun di sini dorfu zaman menunjukkan kepada waktu. Kapan waktunya? Di bulan Ramadan. Maka mungkin ini saja yang bisa kita berikan. Kita masih mengirit suara apalagi besok Jumat. Mudah-mudahan bisa